manusia itu memberikan pengertian, berarti roh manusia itu punya akal budi. Ayub pasal 32 ayat 8. Ayub pasal 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Pikiran roh manusia ke dalam tubuh manusia. Sebelum kita punya pikiran ini berpikir, sebelum hati nurani kita ini berbicara, pikiran manusia, pikiran roh manusia atau roh manusia yang disebut intelektual Allah di dalam diri manusia masuk, baru menghidupkan hati nurani, menghidupkan hati dan menghidupkan pikiran kita. Tetapi yang pertama, roh manusia itu adalah pengetahuan dan kecerdasan, logis dan pikiran yang logis dari roh, dan itu disebut dengan yang rohani. Jadi kalau kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, itu kita sedang melakukan satu aktivitas pikiran rohani. Roh manusia kita berpikir. Jadi kita berkata-kata dengan Allah. Jadi kita menyembah dalam roh dan kebenaran itu, kita mengatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang positif yang dari surga. Jadi kita semua ini menyanyikan mazmur ini. Jadi yang sebenarnya sumber kepintaran itu adalah roh manusia. Nah, dari manakah kita bisa mengetahui ayat-ayat referensi yang mengatakan bahwa roh manusia itu bagian dari sumber kepintaran manusia? Manusia punya kepintaran ini terbatas, otak kita terbatas, hati biologis kita terbatas, tetapi hati roh kita tidak terbatas. Nah, Amsal pasal 3 ayat 3 dan Amsal pasal 7 ayat 3. Amsal pasal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Amsal 7 ayat 3. Amsal pasal 7 ayat 3. Tampakkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Ya itu, siapa yang menulis dalam loh hati? Roh manusia itu, kita menyembah di dalam roh, kita berbahasa roh dengan Tuhan. Itu kita sedang mempelajari suatu pengetahuan yang tidak diketahui oleh pikiran kita. Dari 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayat 14 di situ, nanti Bapak Ibu baca di situ tersirat bahwa kalau akal budiku berdoa, kalau rohku berdoa, akal budiku tidak mengerti. Jadi akal budi roh kalau berdoa, akal budi pikiran ini tidak mengerti, dan akal budi hati kita tidak mengerti. Tetapi roh kita lah yang berkata-kata dengan Allah secara rahasia. Jadi bagaimana kita bisa mengerti? Di saat kita berkata-kata bahasa roh dengan Tuhan, membangun diri dengan Tuhan, roh kita itu mempelajari pengetahuan dari Allah. Hati kita dan pikiran kita tidak tahu. Dia pelajari. Nanti dia menguasai materi, dia memahami materi dari Allah, dari pikiran Allah. Dia menghafal, dia mendefinisikan, dia menguasai materi itu. Baru dia akan tuliskan di dalam kitab hati. Ini loh maksud kata Tuhan. Di situ di saat Bapak Ibu mulai baca firman, baru mengerti, oh saya mengerti apa yang Tuhan maksud. Karena roh manusia kita telah memahami satu kebenaran yang tanpa jiwa ketahui, tanpa hati kita ketahui. Disitulah dia mulai menulis. Baru roh manusia kita menulis kebenaran di pikiran kita dan di hati kita. Itu sehingga Roma pasal 9 ayat 1 kalau baca. Roma pasal 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Ya, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh. Jadi Roh ini bersaksi memberikan bahwa ini benar. Sehingga kita bisa memahami kebenaran Tuhan itu luas, besar. Kita punya penyembahan ini dia berulang-ulang kali. Kenapa kita menyembah itu 1 jam? Bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam? Menyembah berulang-ulang kali. Supaya roh kita ini memahami kebenaran firman. Yang sebenarnya kita tidak tahu, tetapi roh inilah yang menyelidiki maksudnya Allah. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11 sampai 13 itu, roh Allah lah yang menyelidiki diri Allah, roh manusia juga lah yang menyelidiki diri manusia. Kedua ini akan menyelidiki pikiran Allah, dan Allah akan menjelaskan kebenaran-kebenaran untuk kepentingan.
memberikan wawasan melebihi pengetahuan dunia karena memiliki komunikasi secara langsung dari Allah sendiri dan berdasarkan pendidikan Allah sendiri. Jadi kita lihat dia punya ayat 1 Korintus pasal 4 ayat 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang rahasia. Jadi ini kita berbicara sesuatu yang rahasia dengan Tuhan. Kata komunikasi itu artinya logika. Kalau kita berkata-kata itu berarti logika, itu pemikiran. Allah kita berbicara dengan Allah secara rahasia. Makanya suatu pengetahuan yang rahasia itu Allah singkapkan di dalam diri kita secara pribadi. Contohnya, kita dari tadi bisa bermasmur. Apa yang kita tahu? Memulainya dari mana, mengakhirinya dari mana? Nanti Roh Kudus yang mengaturnya dengan cara. Di saat itulah kita mulai memahami cara berpikir pengetahuan Allah, wawasan Allah, pengertian Allah yang luar biasa terjadi. Ilham yang melebihi pengetahuan dunia. Hari ini kita dunia boleh berbicara, tetapi pengetahuan dan dunia teknologi dunia akan berakhir. Sebab Allah menyediakan penghukuman bagi dunia dengan api, dengan cara. Tetapi kebenaran Allah tidak pernah akan bergeser. Rahasia Allah, wawasan Allah, pengetahuan Allah tetap dia kekal. Pengetahuan dunia yang dunia miliki dia akan tergeser, tetapi pengetahuan Allah dia kekal. Itu sebabnya mari kita menyembah dengan Tuhan. Hari ini orang tidak memahami bahasa roh itu apa. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengerti apa yang Allah berbicara, sedangkan pikiran kita sendiri saja tidak memahami apa yang kita bicara. Itu yang luar biasa. Apalagi kita mengajak orang lain mengerti apa yang kita sedang bicara dengan Allah, itu lebih ribet lagi. Mari kita menikmati wawasan Allah, ilham Allah, pengetahuan Allah, kecerdasan Allah yang sedang terjadi. Jadi kita menyembah di dalam roh ini, kita sedang membangun kecerdasan Allah di dalam diri kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk masuk dalam kecerdasan Allah dalam diri kita. Itu akan ribet. Tetapi Allah yang berjumpa dengan dia, baru dia akan masuk dengan apa yang kita alami. Baru dia bilang, oh ini baru. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, kenapa kita berbahasa roh itu kita membangun kita punya diri? Karena roh manusia ini bisa terlibat dalam hukum dosa. Di mana manusia kalau berbuat dosa, hati dan pikiran berbuat dosa, dia akan terlibat. Makanya dia perlu dibangun. Kita mau membangun orang lain tidak bisa. Jadi kalau ilmu pengetahuan berbicara, kita bangun kita punya diri sendiri dulu sebelum kita membangun orang lain. Jadi kita bangun, jadi orang berbahasa roh itu orang yang bangun intelektual kepintarannya dengan Tuhan itu sendiri. Makanya kenapa orang berkata orang ini tidak pergi sekolah teologi tapi dia mampu, dia bisa. Ya karena dia membangun diri kepada dengan Allah sebagai sumber pengetahuan. Itu yang sebabnya kita menyembah di dalam roh dan kebenaran di dalam Injil Yohanes pasal 4 itu ayat 22, 23, 24 itu penyembah Bapa di dalam